Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayolah ikhwah, hadirin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sebagai manusia yang Allah ciptakan sebagai makhluk sosial, kita pasti bermasyarakat, berkelompok, berorganisasi, termasuk berkeluarga. Namun saya yakin masing-masing dari kita punya pengalaman pahit dalam bermasyarakat, bahkan dalam berkeluarga. Ada yang kecewa. Kenapa kecewa? Karena temennya dia sering nyambangi, dia tidak pernah balas, tidak pernah datang. Dia sering bantu di saat kita sedang butuh, temennya terkesan pura-pura tidak tahu. Suami sudah berusaha sebaik-baiknya menjadi seorang suami, namun istri seakan-akan tidak peduli. Atau sebaliknya, istri sudah berusaha sebaik-baiknya, berusaha melayani sebaik-baiknya, tapi suami acuh tak acuh, seakan-akan kehadiran istrinya sudah tidak dianggap lagi. Banyak wanita ngadu, Ustaz, suami saya ini kalau di rumah mau ngomong itu cuman kalau mau butuh saja. Kalau selesai sudah dengan HP-nya, dengan temannya, kumpul dengan temannya bisa ketawa-tawa berjam-jam, tidak ada bosannya. Tapi giliran istrinya mau ngomong sebentar saja, dah, apa intinya aja, langsung mau uang, mau belanja, dah. Banyak istri ngeluh. Padahal kalau suaminya bercerita, curhat, macam-macam, didengar baik-baik oleh istrinya. Saudara pun demikian. Adik seakan-akan sudah tidak peduli dengan kakaknya, padahal kakaknya berusaha nyayangi. Kita kecewa, kita sakit hati. Akhirnya apa? Ya sudahlah, anak juga tidak butuh sama antum. Istri, anak sudah tidak butuh sama laki, anak sudah bisa hidup sendiri, punya penghasilan bahkan. Akhirnya apa? Kecewa, sakit hati, minta cerai. Sahabat gitu-gitu amat. Kalau tidak disambangi tidak pernah nyambangi, kalau tidak disalami tidak nyalami. Akhirnya sudahlah, anak juga tidak butuh sama ente. Putus hubungan. Tentu ini kondisi yang sangat buruk. Dan kemungkinan besar antum sedang merasa itu, mengeluhkan itu. Namun tahukah antum bahwa kondisi ini adalah penyakit? Penyakit yang ada di siapa? Ada di kita. Yang mengeluhkan itu sedang sakit, bukan yang dikeluhkan. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan berkaitan dengan silaturahmi, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka memutus hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung. Hubungan itu harus disambung. Salah satunya adalah hubungan rahim, nasab, kekeluargaan. Tetapi mereka putuskan itu. Nabi SAW menjelaskan ayat ini dengan bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Yang dikatakan betul-betul telah menyambung hubungan yang diputus, hubungan yang diperintahkan untuk disambung terus, dijaga terus keutuhannya. Bukan orang yang berbalas.
Dia kunjungi, berbalas berkunjung. Dia memberi, balas memberi. Bukan ini yang Allah perintahkan, bukan ini yang ingin Allah ajarkan. Karena orang Yahudi pun kayak gitu. Orang Nasrani pun kalau antum baik dia baik. Kalau antum komitmen dia akan komitmen. Ini bersifat universal. Muslim, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan ateis pun kalau antum baik dia baik. Lalu apa nilai lebih antum sebagai orang yang beriman? Kalau standar baik bersahabat dalam persahabatan, baik dengan tetangga, menyambung silaturahmi itu kalau hanya sebatas berbalas. Nabi mengatakan bukan ini yang betul-betul layak dikatakan menyambung silaturahmi. Al-wasilu man yasilu rahimahu idza qati. Orang yang betul-betul layak dikatakan menyambung silaturahmi adalah orang yang berhasil menyambung hubungan nasabnya, hubungan rahimnya yang diputus oleh saudaranya. Saudaranya jahat, saudaranya berusaha menjauh, menghindar, memutus hubungan, tapi kita tidak lelah untuk terus menyambungnya. Kalau kita hari ini dalam silaturahmi, standar kita adalah kita kunjungi sekali, 2 kali, 3 kali, dia tidak berbalas, ya sudahlah, ana udah cukup katanya. 10 kali Ustaz, sudah setahun, 2 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 30 tahun ana berusaha menyambung, tapi dia tidak berubah, ya sudah cukup, sudah 30 tahun. Tidak. Yahudi pun kayak gitu kalau punya kepentingan, Nasrani pun juga gitu kalau punya kepentingan. Ketika dia sudah merasa tidak butuh, dia akan putus. Menyambung silaturahmi itu yang benar adalah ketika kita sadar ada saudara kita yang memutus, yang mulai menjauh, kita terus berusaha mendekat. Apalagi saudara yang memang sudah dekat. Yang mau putus saja kita usahakan untuk tersambung. Yang sudah putus saja kita upayakan bagaimana tersambung kembali. Bagaimana yang masih terhubung tentu lebih baik. Itu cara berpikir, itu cara sikap kita. Oh dia mah udah baik-baik aja, sudahlah. Tidak. Yang baik kita semakin baik. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sikap ideal seorang muslim dalam berinteraksi. Wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Kalau ada orang mengucapkan salam, maka balaslah salam dia, tahiyah dia dengan yang lebih baik. Inilah orang Islam yang ingin selalu berbuat lebih baik dibanding saudaranya. Kalau saudaranya memberi 10, saya memberi 100. Kalau saudaranya memberi 100, dia memberi 200. Kalau saudaranya berkunjung sekali, kita 2 kali. Karena orang-orang Islam diajarkan untuk menjadi orang yang paling mulia, berlomba. Islam mengajarkan spirit untuk masing-masing kita menjadi yang terbaik dari yang lain. Salam bukan sekedar Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu adalah opsi kedua. Kondisi ideal seorang muslim kalau diucapkan Assalamualaikum menjawab lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu ajaran Al-Quran. Namun ketika kita pemahaman dalam interaksi sosial itu hanya berbalas 10 ya 10, yang terjadi kita tidak bisa membalas yang setimpal. Yang terjadi adalah kita turun level. Dia Assalamualaikum dengan penuh semangat, menatap wajah kita dengan pegang HP, Waalaikumsalam, menjawab, tapi tidak dengan tatapan yang sejenis. Dia mengucapkan salam dengan penuh hangat, penuh semangat, melambaikan tangannya.
Kita waalaikumsalam, cukup. Kita tidak selevel dengan yang dia lakukan. Yang penting udah balas gitu. Saudara kita berkunjung sekali, kita balas sekali. Islam tidak itu bukan kondisi ideal. Islam mengajarkan kondisi ideal kita untuk lebih. Makanya ketika Nabi SAW mengajarkan, menyimpulkan, meringkaskan tentang ajaran Islam yang beliau ajarkan, beliau memberikan satu gambaran yang luar biasa indahnya. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sejatinya aku itu diutus untuk menyempurnakan, bukan sekedar berakhlak mulia, bukan, menyempurnakan. Hadis ini menjadi pelajaran penting bagi kita, cambuk bagi kita. Di tengah masyarakat sudah ada akhlak yang karimah, itu sudah ada. Jujur, setia, kemudian berbalas, di masyarakat sudah ada. Di Yahudi, Nasrani, bahkan masyarakat mungkin yang ateis, itu sudah ada diajarkan nilai-nilai yang seperti itu, universal, akhlak yang karimah itu sudah ada. Tetapi yang diajarkan Nabi adalah maka tatmim, penyempurnaan. Jadi seorang muslim harus punya himmah, punya semangat untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang lebih baik. Kita tidak rela, kita tidak puas hanya sekedar sama dengan masyarakat lain. Nabi tidak demikian. Visi beliau bagaimana akhlak yang sudah baik ini menjadi lebih sempurna. Suami istri dalam rumah tangga, istri bercerita, suami bercerita, itu biasa. Mau orang Yahudi, Nasrani ya kayak gitu hubungan rumah tangga. Kalau sampai ada istri bercerita, suami cuek, itu suami yang buruk, bukan kondisi ideal. Walaupun di tengah masyarakat udah dianggap ya laki kayak gitu, sudah bar kamu. Kata wanita di kalangan ibu-ibu, mereka sudah saling menyabarkan. Ya suaminya juga kayak gitu. Memang laki-laki itu kalau diajak ngomong susah. Dijawab tuh alhamdulillah kata perempuan. Seringkali, dilihat pun enggak. Dijawab sekata dua kata. Antum kalau tidak percaya silahkan pulang nanti tanya kepada istri kalian. Antum semua tanya, gimana selama ini komunikasi saya dengan kamu? Akan keluar semua itu. Iya abang itu, anak ngomong 100, abang cuman balasnya 2 kata. Itu pun di saat abang lagi bolong udelnya. Jawab 2 kata itu alhamdulillah. Seringkali cuman ya. Sana udah ya ngerti ya. Maka hubungan kekeluargaan rumah tangga kita seringkali itu terasa gersang. Karena berbalas saja sudah tidak. Berbalas yang sama 10 dibalas 10 itu sudah tidak, 10 dibalas 2. Itu wanita-wanita sudah merasa beruntung. Maka rumah tangga kita itu sering kali gersang. Hari ini mulai muncul istilah me time. Laki-laki pengen menyendiri. Ingin apa? Karena pengen tidak diributin sama hari mana. Kalau sudah pulang, Masya Allah, ada aja ceritanya panjang. Ini dan itu yang tidak ada artinya. Yang istri pun gitu juga. Ana udah capek ngelayanin abang. Ana pengen punya waktu tidak diganggu oleh anak, tidak diganggu oleh suami. Waktu yang betul-betul milikku sendiri katanya, me time. Sahabat pun demikian. Dia tidak ingin ketemu dengan sahabat, tidak ketemu dengan tetangga, ingin menyendiri, privasi katanya. Hari ini privasi itu seakan-akan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga banyak orang kalaupun pengen punya rumah dibangun pagar yang lebar-lebar yang tinggi. Agar apa? Privasi. Tidak diganggu tetangga, duduk di teras tidak ada yang lihat. Putus.
hubungan dengan masyarakat. Padahal tahukah antum bahwa Rasulullah SAW mengaitkan kualitas dan martabat kita di sisi Allah dengan seberapa banyak kita berkorban untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling berguna bagi orang lain, bukan orang yang paling pandai mendapat keuntungan dari orang lain. Hari ini privasi itu sudah menjadi semacam sesuatu yang paling berharga, dinantikan, dicari, dibeli dengan harga mahal oleh masyarakat. Sedangkan Islam mengajarkan bukan sebaliknya. Yang Islam mengajarkan bagaimana kita bermanfaat bagi banyak orang, semakin banyak yang bisa kita berikan untuk orang lain, maka martabat kita di sisi Allah itu semakin baik. Tapi orang hari ini, orang yang paling sukses adalah orang yang paling banyak punya me time, punya waktu yang privasi. Minum kopi tidak ada yang datang, duduk dengan keluarga tidak ada yang lihat. Itu dia dianggap sebagai simbol sukses hidup. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, kunna na'kul ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sabi'u sab'atin. Kita suatu hari pernah makan bersama Nabi bersama 7 orang, alias mereka ber7 orang makan. Faja'a Arabiyun. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang makan, datang seorang Arab Badui. Fa'akala ta'ama fi luqmatin. Makanan yang disajikan untuk 7 orang itu, datang Arab Badui ini, langsung diambil, disuap sekali suap, habis. Maka 7 orang ini termasuk Rasulullah hanya bisa diam. Kemudian Nabi SAW bersabda, ama innahu law samma lakafatkum. Andai dia tadi ketika makan membaca bismillah, makanan itu masih tetap cukup untuk kita semua, menjadi 8, masih cukup. Tapi karena dia tidak membaca bismillah, makanan itu sekali suap habis, sekali santap habis. Dalam kisah ini Nabi tidak marah. Para sahabat tidak ngamuk. Kurang ajar, tanpa pamit, tanpa izin, tanpa apa, makanan yang sedang dimakan diambil serobot ditelan. Nabi hanya mengajarkan adab, fokus pada adab. Andai dia membaca bismillah, adapun makanan beliau yang diambil, Nabi tidak dendam, Nabi tidak marah, Nabi tidak kecewa. Kenapa demikian? Inilah karena Nabi SAW tidak punya harapan untuk meminta dari orang lain. Bahkan sebaliknya, beliau bisa memberi. Apapun yang beliau punya, beliau berikan. Selama bermanfaat bagi orang lain, itu yang lebih beliau cintai dibanding beliau menyimpannya. Beliau seringkali berbagi. Karena Rasulullah ajwadun nas bil khair. Dahulu Nabi itu orang yang paling dermawan. Kalau dia punya apapun kebaikan, harta atau nasihat atau apapun, pasti beliau dermakan untuk orang lain. Wa ma indi falan addakhirahu ankum, kata Nabi. Apapun yang aku punya tidak akan aku sisihkan. Tidak akan ada yang simpan. Apapun yang akan punya akan aku berikan. Karena beliau betul-betul menjiwai khairun nas anfa'uhum. Orang yang paling baik adalah orang yang paling berguna. Di era kita, orang yang paling baik adalah orang yang bisa adil. Karena defaultnya masyarakat tidak adil. Yang terjadi adalah eksploitasi. Bagaimana masing-masing mendapatkan kredit poin, bagaimana masing-masing lebih beruntung dibanding teman duduknya, dibanding tetangganya, dan dibanding sahabatnya, bahkan dibanding istri atau suaminya, bahkan dibanding anaknya. Ingin beruntung. Ibnu Taimiyah memberikan satu analisa bahwa orang tua yang menafkahi anaknya, jangan dikira bahwa orang tua itu baik. Karena sejatinya orang tua itu hanya menuruti
mengobati rasa yang ada di dalam hatinya. Rasa tidak tega kalau anaknya lapar, tersayat-sayat kalau anaknya sampai lapar. Bagi orang tua, rasa lapar yang dia rasakan oleh dirinya sendiri dengan rasa sakit hati melihat anaknya lapar itu lebih menyakitkan melihat anaknya yang lapar. Maka sejatinya orang tua yang menafkahi anaknya itu sebetulnya bukan karena ingin memberi manfaat kepada anaknya, tapi dia sedang mengobati, menuruti hasrat, insting, naluri sebagai orang tua. Makanya kalau anaknya sudah bekerja, sudah nikah, sudah keluarga, orang tuanya tidak lagi mikir anakku makan apa. Kalaupun kepikiran di saat orang tuanya punya makanan yang baru. Kalau makanannya itu normatif biasa saja, orang tuanya biasa-biasa saja, sudah tidak lagi ada rasa sakit. Apalagi kalau anaknya ditelepon, sudah makan, ya sudah, orang tuanya tidak lagi punya perasaan ketika seperti masih kecil. Instingnya sudah terpenuhi. Suami dan istri pun demikian. Suami yang menafkahi istrinya bukan karena dorongan kasih sayang, bukan karena apalagi sampai level murni tanpa pamrih, tidak. Tetapi karena kalau tidak dinafkahi dia akan ngamuk, dia akan nuntut, nanti dia tidak akan nuruti aku. Ada perasaan seperti itu. Sehingga kalau istrinya punya penghasilan, suaminya bilang, kamu kan sudah punya duit, kamu kan sudah punya duit. Atau apalagi kalau suaminya sudah bisa bikinkan usaha untuk istrinya, kan sudah aku bikinkan usaha, merasa sudah selesai. Islam tidak seperti itu. Islam ingin mengajarkan masing-masing dari kita yadul ulya, al-yadul ulya khairun yadi sufla. Kebahagiaan yang sejati yang jarang kita rasakan adalah tatkala kita bahagia karena berhasil memberi, bukan berhasil meminta. Standar kebahagiaan kita selama ini dalam berinteraksi sosial adalah tatkala kita bisa mendapatkan, istriku baik, dilayani, aku datang disambut, disediakan makanan yang enak, luar biasa, dipijit sampai rumah, apapun dilayani, itu istri yang baik. Standar istri yang baik apa? Karena melayani. Istri pun berbalik, suamiku baik, kenapa? Semua aku dicukupi. Standar baiknya itu tatkala dia mendapatkan. Maka rumah tangga kita itu gersang karena lama-lama akhirnya sadar, masing-masing sadar. Berarti kamu itu nurut kalau aku memberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang ekstrim dalam Al-Quran. Nabi Lut punya istri jahat yang luar biasa, pengkhianat, mengkhianati suaminya. Pernahkah antum bertanya, kenapa Nabi Lut tidak menceraikan istrinya? Kan banyak wanita yang bisa beliau nikahi. Istri jahat kayak gitu kenapa dipertahanin? Ya karena Nabi Lut tidak punya spirit, tidak punya semangat untuk meminta. Beliau hanya punya satu mimpi, bagaimana bisa menyelamatkan umatnya, dan yang terdepan dari umatnya adalah istrinya. Beliau tidak kecewa istrinya yang berkhianat. Beliau tidak sakit hati. Beliau hanya punya satu pikiran, bagaimana bisa menyelamatkan umatnya, dan salah satu umatnya adalah istrinya. Diceraikan tidak menyelesaikan masalah, karena beliau punya misi menyelamatkan umatnya. Asia, istrinya Firaun. Adakah lelaki yang lebih jahat dibanding Firaun? Kenapa tidak kabur saja, minggat gitu? Kenapa Asia tetap bertahan sebagai istrinya Firaun? Asia hanya berdoa kepada Allah SWT agar dilindungi dari ulahnya Firaun, tidak terpengaruh dengan ulahnya dan propagandanya Firaun.
Rabbi ibnili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Tapi tidak ada ceritanya Asia itu minggat, berusaha untuk kabur, tidak. Kenapa? Karena Asia juga punya visi bagaimana menggunakan statusnya sebagai istri untuk menyelamatkan suaminya, untuk berkarya, mendermakan apa yang beliau punya untuk dakwah. Dan salah satu yang harus didakwah adalah suaminya sendiri. Beliau malu. Nabi Musa dan Harun saja yang orang lain, bukan istri, bukan suami, dedikatif, segala cara digunakan, ditempuh untuk mendakwahi Firaun. Masa istrinya pupus harapan, patah arang? Asia sadar kalau Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh kepada Firaun saja berpesan kepada Nabi Musa dan Harun, wa qula lahu qaulan layyina, yang orang lain saja masih diperintahkan dengan segala kejahatan Firaun, masih diperintahkan untuk sabar, lembut, terus berusaha tanpa kena lelah. Apalagi saya sebagai istrinya. Asia tetap bersabar sampai akhirnya Asia dibunuh sendiri oleh siapa? Firaun. Dan itu tidak dikatakan sebagai sebuah kegagalan. Tidak pernah ada yang mengatakan salah sendiri tidak kabur, salah sendiri tidak minta cerai. Padahal suaminya jahat seperti itu. Justru diabadikan ketabahan Asia melayani, berusaha menyelamatkan suaminya. Ya karena yang ada di kepala mereka adalah bagaimana melayani, bagaimana menjadi orang yang berguna, bukan bagaimana mengeksploitasi pasangannya. Bagaimana mengeksploitasi pasangan? Tidak. Makanya Nabi SAW memberikan satu keteladanan, disimpulkan oleh Anas bin Malik. Khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Aku itu melayani Nabi SAW selama 10 tahun. 10 tahun lamanya aku melayani Nabi SAW sejak beliau hijrah hingga beliau meninggal dunia. Selama 10 tahun Nabi SAW ma qala li syai'in sana'tu lima sana'tahu. Nabi tidak pernah komplain. Sesuatu yang aku kerjakan dikomplain, kenapa kamu kerjakan demikian? Nabi juga tidak pernah komplain. Sesuatu yang tidak aku kerjakan, kenapa kamu tidak kerjakan? Kenapa demikian? Karena Nabi SAW tidak mengharapkan dari mereka, tidak menanti. Apapun yang mereka lakukan beliau terima dengan lapang dada. Tapi Nabi terus berusaha memberi yang terbaik untuk mereka. Aisyah menyimpulkan dengan redaksi yang berbeda namun serupa. Ma daraba Rasulullah SAW biyadihi qat imra'atan wal khadiman. Nabi tidak pernah mukul istri ataupun pembantunya, budaknya. Wa manila minhu fayantakimu li nafsi. Nabi tidak pernah disakiti dalam hal personalnya kemudian balas dendam. Ila ayuntahaka maharimullah, kecuali kalau agama Allah yang dilanggar pasti beliau tuntut. Tapi untuk urusan personal beliau, diri beliau, harga diri beliau, jasad beliau, beliau relakan. Beliau hanya punya satu harapan, bagaimana umatnya masuk Islam, bagaimana orang lain masuk Islam. Ketika beliau berhasil menundukkan Quraisy, beliau tidak memanfaatkan itu kesempatan untuk apa? Balas dendam. Beliau kembali lagi berbuat baik, membebaskan Quraisy agar mereka masuk Islam. Masu'ila Rasulullah SAW al-Islam syai'un fayamtani. Nabi tidak pernah diminta apapun yang berdampak pada Islamnya seseorang kemudian beliau mengatakan tidak. Apapun yang beliau bisa lakukan demi Islamnya orang lain, maka beliau akan lakukan. Adapun diri beliau betul-betul telah dermakan lillah azza wa jalla. Sehingga tidak ada kecewa, tidak ada dendam. Beliau tidak merasa rugi berbuat
maksimal, totalitas mengajarkan umatnya Islam. Namun umatnya tentu tidak akan bisa membalas kebaikan beliau. Beliau tidak kecewa. Beliau tidak kecewa dengan hal itu. Karena beliau hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam interaksi sosial, selama dalam diri kita ada pamrih saya mengharap, pasti kecewa. Suami yang mengharap dilayani pasti kecewa. Istri yang mengharap kesetiaan dari suaminya pasti kecewa. Istri yang mengharap dicukupi oleh suaminya pasti kecewa. Hanya orang-orang yang mengharap kepada Allah semata yang bisa terbebas dari kekecewaan. Apalagi bila dia punya orientasi saya ingin memberi, selama kesempatan memberi, kesempatan melayani, kesempatan mengajari, menafkahi, mencukupi, membimbing, selama masih bisa saya tunaikan, saya tidak kecewa, berarti saya bahagia, saya sukses. Karena yang ada dalam diri kita hanya memberi, melayani dan tidak mengharap. Allah Subhanahu wa taala menyimpulkan ini dengan firman-Nya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi ini kepada kalian betul-betul hanya karena mengharap ridha Allah. Ucapan terima kasih pun tidak aku nantikan. Imbalan juga tidak. Suami yang menafkahi istrinya karena Allah, walau istrinya tidur, Luhan udah belanjakan, tidak dimasain, tidak apa-apa, tidak kecewa. Kenapa? Karena dia menafkahi itu sebagai tanggung jawab yang kalau dia tidak tunaikan dia dosa. Tapi dilayani itu adalah hak. Kalau dia tidak dapat, dia pun tidak dosa. Justru peluang amal soleh yang kedua terbuka, memaafkan. Nabi SAW dikisahkan dalam nafkah beliau kepada istrinya. Nafkah Nabi itu sangat besar. Ditaksir kira-kira 2 ton korma dan 10 ton 2 ton gandum dan 10 ton korma. Dalam redaksi hadisnya, masing-masing istrinya itu diberi nafkah 20 wasaqan tamran wa thamanina wasqan 20 wasaqan burran wa thamanin wasqan tamran. Gandumnya itu 20 wasak. Kalau kormanya 80 wasak. Antum tahu nisabnya zakat itu hanya 5 wasak. 5 wasak itu kira-kira 600 kilo. Lah kalau Nabi itu memberi korma sebanyak 20 wasak, berarti kan 600 dikali 4, kan gitu Pak cara hitungnya. Berarti 2 ton 400 kurma setahun. Gandum 2 ton 400 kilo. Bisa habis Pak. Antum coba hitung, sehari istri antum masak berapa kilo? Paling 1 kilo. Banyak-banyak 2 kilo. Setahun 360 hari dikali 2 kilo hanya muncul 720 kilo, belum 1 ton Pak. Nabi memberi korma 2,4 ton. Gandum 2,4 ton. Kormanya 80 wasak. Sekali lagi per 5 wasak itu kira-kira 600 kilo. Berarti 600 kilo dikali 40. Ya. Ya kalau 5 wasak itu 600 kilo. Berarti 80 dibagi 5 itu ketemu 16 ya. 16 kali 600 kilo. Berarti kira-kira 9,6 ton kurma setiap tahun. Nanti resiko sendiri Pak ya, hadir ceramah ini pulang ditagih sama istri. Tuh katanya ngikuti sunnah Nabi. Nafkah Nabi itu 2,4 ton kurma dan 9,6 ton gandum. Lah abang sehari 1 kilo, masih utang banyak.
Ya. Tetapi suatu hari ketika Nabi SAW pulang dari masjid pagi, indakum syai', datang ke rumahnya Aisyah. Aisyah, ada sesuatu yang mau dimakan, yang bisa dimakan. Kata Aisyah, lah, tidak ada yang bisa dimakan. Idzan ana shaim. Kalau gitu aku puasa. Pernahkah antum membayangkan bagaimana perasaan antum tidak ada rencana puasa, sholat subuh, pergi ke masjid, zikir, taklim, pulang. Bu, ada sarapan pagi apa? Bang, tidak ada sarapan pagi bang, puasa aja bang. Kira-kira gimana Pak? Gimana, tidak ada rencana, tidak sahur, puasa. Cari belanja, minimal cari tukang sayur jajan. Nabi SAW tidak kecewa. Nabi tidak mempertanyakan, lah nafkahku selama ini kemana? Yang 2,5 ton, 2,4 ton gandum, yang 9,6 ton atau 80 wasak korma itu kemana aja? Lah kamu istri ngapain aja? Tidak muncul pertanyaan itu dari Nabi SAW. Karena beliau fokus pada kewajiban nafkah, sudah aku tunaikan. Adapun dilayani itu hak. Nabi sadar ada peluang ibadah yang kedua, sabar. Isbiru washabiru wa antafu aqrabu littaqwa. Kalau engkau memaafkan, toleransi, itu lebih dekat pada ketakwaan. Dan Nabi SAW kemudian juga melihat peluang selanjutnya. Ada peluang puasa. Alhamdulillah istriku ngajarin aku puasa. Pulang tidak ada yang makan, ya udah puasa saja. Sabar. Karena Nabi tidak mengingat bahwa beliau punya hak. Beliau hanya ingat punya kewajiban menafkahi. Mungkin antum bertanya, lah kemana gandum dan korma yang diberikan Nabi? Ya habis Pak. Habis dijual, bukan. Untuk beli perhiasan, bukan. Tetapi disedekahkan. Banyak kaum fuqara, masakin yang datang kepada istri Nabi. Mereka tidak punya makanan. Minta kepada Nabi SAW. Sampai suatu hari ada seorang wanita membawa 2 anak datang ke rumahnya Aisyah. Di rumahnya Aisyah sudah tidak ada makanan, yang tersisa cuma 1 korma. Hanya 1 biji korma pun oleh Aisyah diberikan, dibagi menjadi 2. Ibunya hanya menjilati bijinya. Kondisi rumah tangga Nabi luar biasa. Istri Nabi bukan tipikal yang hobi makan, hobi foya-foya, bukan. Tetapi mereka manfaatkan harta yang diberikan oleh suami mereka itu Nabi SAW untuk apa? Bersedekah. Untuk bersedekah. Disalurkan kepada yang membutuhkan. Tidak ada kekecewaan dalam diri Nabi SAW. Teman lu, kok bisa-bisanya dihabisin? Segitu banyak. Tidak ingat masih punya suami? Tidak muncul bahasa itu Pak. Tidak muncul karena Nabi SAW hanya mengingat satu, kewajiban sebagai suami memberi, adapun hak beliau memaafkan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam konteks sama dalam rumah tangga, suatu hari keluar menemui murid-muridnya seperti saya gini nih, ceramah, ngajar menggunakan salnya perempuan, sehingga muridnya semuanya tingak-tinguk, nih gimana ini? Gurunya keluar ngajar dengan membawa salnya perempuan. Maka Ibnu Abbas langsung memberikan klarifikasi. Albasat nimroati anifa. Baru saja ketika aku mau keluar, istriku iseng dipasangi. Karena istri yang memasangi, aku tidak ingin mengecewakan dia, tidak ingin dilepas. Tetap dipakai. Walaupun keluar menemui apa? Murid-muridnya. Beliau tidak merasa dikerjai, tidak. Beliau ingin membahagiakan istrinya. Karena istriku mungkin dia ingin bahagia, aku pakai ini, aku pakai. Kemudian Ibnu Abbas berdalil, mengatakan bahwa walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajah. Wala uhibbu an nastansif. Bahwa kaum wanita, istri-istri kalian punya hak walahunna, punya hak yang setimpal dengan kewajibannya.
Walahunna mithlu alladzi 'alaihina bil ma'ruf. Semua itu hak dan kewajiban itu dijalankan secara wajar, secara yang ma'ruf. Walirrijali 'alaihina darajah, dan laki-laki punya satu tingkatan yang lebih dibanding wanita. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, wala uhibbu an astansif, aku tidak ingin minta hakku semuanya. Justru aku ingin memaafkan sebagiannya. Kenapa? Dengan memaafkan sebagiannya berarti aku menghutangkan budi kepada istri-istriku. Kemudian beliau berdalil dengan walirijali 'alaihinna darajah, karena laki-laki punya satu tingkatan lebih tinggi dibanding wanita. Nah, kalau suami dalam hubungan rumah tangga menuntut semua haknya, maka laki-laki itu tidak punya budi di atas istrinya. Kaum laki-laki, dicontohkan Ibnu Abbas, bagaimana sadar dia punya hak tapi sengaja diabaikan, sengaja tidak diminta, dimaafkan, agar kelak dari kiamat laki tetap punya jasa yang belum terbayar oleh istrinya. Andai kehidupan kita dalam bersahabat, dalam bermasyarakat, kita fokus pada memberi, menunaikan kewajiban dan melupakan hak, ya alhamdulillah. Kalau diberi alhamdulillah, dikasihkan alhamdulillah, enggak qadarullah, ya takdir Allah. Bahwa apa yang kita dapat itu semua sudah bagian dari takdir kok, tidak ada yang luput. Inna ruhal kudus nafatha fi rawi, malaikat Jibril itu membisikkan padaku, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Kalau antum percaya pada takdir, bahwa seluruh jatah rezeki antum akan antum dapat, untuk apa nuntut? Untuk apa minta? Untuk apa? Bahkan sampai ke pengadilan, sampai berperkara, ribut. Kenapa? Hak anak ada yang belum terbayar. Kenapa istri diributin? Kenapa suami diributin? Gara-gara dia belum menunaikan hak kita. Percayalah bahwa Allah itu jujur dan memenuhi janjinya. Setiap kita akan mendapatkan seluruh jatah rezeki, tidak usah khawatir. Lewat suami, lewat istri, atau lewat yang lainnya, rezeki kita pasti akan datang. Allah tidak akan bertanya kepada kita, hakmu sudah penuh belum? Yang akan Allah tanya, kewajibanmu sudah engkau tunaikan semua atau belum? Karena menuntut hak itu mubah, sedangkan menunaikan kewajiban itu hukumnya wajib. Kita tidak akan pernah dihisab karena hak, tapi akan dihisab karena kewajiban yang harus kita tunaikan. Suami tidak akan diazab gara-gara memaafkan istrinya, melupakan sebagian hak yang tidak ditunaikan oleh suami istrinya. Istri juga tidak diazab gara-gara toleransi dengan suaminya. Ya sudahlah bang, tidak apa-apa, tidak usah. Dia akan diazab kalau tidak menunaikan kewajiban sebagai istri. Maka kunci sukses dalam berinteraksi sosial dengan siapapun tanpa terkecuali adalah kita fokus pada menunaikan kewajiban. Adapun hak, kalau kita butuh, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah, pasti akan Allah berikan. Kalau itu memang sudah bagian dari jatah rezeki, tidak mungkin tidak akan mati kecuali setelah jatah rezeki kita dapat. Tidak ada yang bisa merebut, tidak ada yang bisa ngambil. Nabi SAW juga memberikan contoh lain dalam berinteraksi sosial. Sayakunu alaikum umara, akan datang nanti satu masa penguasa-penguasa kalian itu hati mereka qulubuhum qulubus syayatin. Hati mereka itu hatinya setan sudah. Coba, nalar mereka ini nalarnya setan. Tidak ada gambaran lebih ekstrim daripada itu, Pak. Bukan sekedar koruptor, penjahat, pengkhianat. Kurang hebat itu. Memang otaknya setan sudah. Segala kejelekan ada di dia. Hanya saja di raganya manusia. Wujud manusia tapi jiwanya setan. Itu gambaran yang paling ekstrim, Pak. Kita tidak mungkin bisa memberikan gambaran penguasa yang lebih buruk dibanding gambaran Nabi SAW, bahwa mereka jiwanya setan dalam jasad manusia. Udah terbayang kejahatan yang luar biasa.
afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, kalau gitu kita perangi aja mereka, kita berontak. Lah, kata Nabi, jangan. Adul ladzi 'alaikum wasallallahu alladzi lakum. Tunaikan kewajiban kalian sebagai rakyat seutuhnya. Jangan ada yang diabaikan. Wasallallahu alladzi lakum. Adapun hak kalian sebagai rakyat, minta kepada Allah. Karena sejahat-jahatnya pemimpin tidak akan bisa menghalangi rezeki kita. Sejahat-jahatnya pemimpin, iblis pun tidak bisa menghalangi rezeki kita. Allah pasti akan antarkan. Allah akan berikan rezeki itu tidak terkurangi sedikit pun. Itu ideologi kita, itu keimanan kita. Sehingga fokuslah bagaimana kita menunaikan kewajiban kita. Adapun hak, kalau masih merasa punya hak yang belum tertunaikan, mintalah kepada Allah. Kalau memang itu ada dalam lembaran takdir antum, pasti akan Allah berikan, cepat atau lambat, suka ataupun tidak suka, sadar ataupun tidak sadar. Kalau itu ada dalam catatan takdir rezeki kita, pasti akan sampai, akan kita dapat. Maka implementasi iman pada takdir akan menjadikan orang Islam itu menjadi orang yang terbaik. Tidak ada dendam dalam dirinya, tidak ada kecewa, tidak ada hasad. Yang ada adalah terus menjadi tangan yang di atas. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik, karena kita hanya berpikir bagaimana ketika kita duduk dengan orang lain, kita memberi sesuatu yang berguna bagi dia. Tidak pernah mengharap apa yang bisa dia beri, bukan apa yang bisa saya berikan kepada dia. Dimanapun kita berada, dengan keluarga, dengan anak, dengan sahabat, dengan tetangga, dengan bahkan dengan musuh. Musuh itu berusaha membunuh kita, kita berusaha mengislamkan dia. Suatu hari ada sahabat, dan ini sebagai penutup, ya Rasulullah, ara'aitu in qataltu rajulan qatalani wa qatalan wa qataltuhu. Bagaimana ya Rasulullah, suatu hari aku sedang memerangi musuh, dia berusaha membunuh aku dan aku berusaha membunuh dia. Faqata yadi. Di saat perang tanding terjadi, dia berhasil motong tanganku. Setelah berhasil motong tanganku, dia bilang la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Kufa'anhu, kata Nabi, berhenti, dah, tidak boleh dilanjutkan. Ya Rasulullah, qata yadi, dia itu sudah berhasil motong tanganku. Ketika aku sudah bisa mengalahkan dia, tinggal tebas saja, dia bilang la ilaha illallah. Innama qala ta'udan. Ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah itu ya karena itu satu-satunya cara agar dia bisa selamat. Qala la, jangan. In qataltahu fa anta mithluhu qabla an yaqta'a yadak. Kalau engkau masih tetap membunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kamu seperti dia sebelum dia motong tangan, alias masuk neraka. Alias masuk neraka. Ya, ini adalah pola pikir yang diajarkan Nabi. Nabi ingin menjadikan umatnya menjadi orang yang tangannya selalu di atas, bukan menjadi pengemis. Hubungan eksploitatif yang saling meminta, take and give, itu universal. Yahudi Nasrani pun seperti itu. Seorang muslim tidak layak pola pikirnya, dia memberi, saya memberi. Kalau dia berbalas, saya akan lanjutkan. Kalau dia tidak membalas, saya akan berhenti. Ini pola pikir yang buruk. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Islam mengajarkan agar kita menjadi orang yang selalu berguna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita adil, ya, dia memberi, saya memberi, maka kita tidak berguna bagi dia. Kenapa? Saya beli kok, saya bayar kok. Seperti halnya orang dagang. Kalau dia sudah bayar, dia tidak merasa saudaranya punya jasa. Loh, saya sudah beri hak dia, saya beri barang yang seharga dengan uang yang dia berikan. Berarti dia berbuat baik kepada Anda. Saya juga
memberi barang yang berkualitas, adil. Ya, adil itu universal. Islam ingin mengangkat martabat umatnya lebih dibanding sekedar adil, yaitu yang disebut dengan kamal makarimul akhlak, sempurnanya akhlak. Maka jangan hanya dalam diri kita hanya ada spirit berbalas, tetapi selalu pikirkanlah bagaimana saya mengutangkan budi kepada orang di sekitar saya, bagaimana saya punya nilai lebih dibanding orang lain, bagaimana saya berbuat lebih dibanding orang lain. Dengan itulah antum akan menjadi orang yang paling berguna dan senantiasa dinantikan. Karena dimanapun antum berada, antum tidak mikir apalagi menghitung 1, 2, 3 hak saya. Justru sebaliknya antum menghitung saya sudah berhasil memberi 1, 2, 3, sehingga semakin hari semakin baik. Karena terus terang banyak rumah tangga yang gersang hubungannya, sudah tidak lagi ada keharmonisan, yang ada hanya bertahan. Salah satunya adalah ini, masing-masing merasa tidak butuh. Padahal peluang untuk berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada istri itu selalu terbuka, tidak ada habisnya kecuali kalau sudah mati. Ya, sehingga ketika suami punya spirit memberi, melayani, mendidik, mengayomi, tidak punya semangat untuk meminta, menagih, istri pun demikian, maka rumah tangga itu akan semakin harmonis. Loh kalau gitu seenaknya sendiri dia dong. Ingat, Allah itu maha adil. Allah maha adil. Sebagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, Allah akan kondisikan, Allah akan atur orang lain agar dia juga berbuat kepada kita. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Percayalah bahwa setiap orang yang berbuat baik, balasannya pasti baik di dunia ataupun di akhirat. Allah tidak mungkin menzalimi orang yang berbuat baik. Ya, karena itu percayakan hak antum kepada Allah, tunaikan seutuhnya hak orang dan siapapun dia, baik keluarga, tetangga, sahabat, ataupun bahkan mungkin orang yang memusuhi kita. Idfa billati yahsan. Itu spirit Islam. Ada orang musuhmu, balaslah dengan yang terbaik agar dalam waktu yang singkat fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyun hamim. Orang yang semula memusuhi dalam waktu singkat, fa idza, ya dengan idza fujaiyah yang mengesankan dalam waktu yang singkat yang semula memusuhi akan menjadi pembela yang paling setia. Ini yang bisa Anda sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga menjadi spirit bagi kita semuanya untuk memahami bagaimana dinamika kehidupan, bagaimana kondisi kita hari ini yang masih sering kali terjadi ketegangan, kerenggangan dalam hubungan, bisa kita obati dengan waktu yang singkat, dengan cara yang mudah. Tidak usah cari konsultan macam-macam, cukup berpikir bagaimana hak kita tidak akan diambil siapapun, tidak akan hilang. Percaya bahwa hak kita pasti Allah akan berikan. Kita hanya fokus menunaikan kewajiban saya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai tetangga, sebagai sahabat, sebagai tuan rumah, sebagai tamu. Semuanya berusaha untuk menjadi yang terbaik dari yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.